Halo semuanya, nama saya Muhammad Fazil Azraf dan kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara pengerjaan dari latihan 6.1 ini dan cara mendapatkan solusi partikular, solusi umum, dan menentukan nilai I2 dan I3. Setelah itu saya akan juga menentukan nilai I1 untuk bagian yang C. Oke, dimulai dari rangkaiannya. Di pada soal kita menemukan rangkaian yaitu ada E, ada R1, ada R2, ada L1, dan L2. Itu komponen ini, I2, ini E, ini ada L1, L2, dan R2. Ini ada I2 dan I3 yang mau kita cari nanti. Setelah itu kita langsung kerjakan saja. Jadi kita tahu kalau nilai-nilai itu adalah R1 2, R2 itu 3, E itu jadi 60 volt, L1 itu 1 Henry, dan L2 juga sama 1 Henry. Dan nilai E2 dan I3 itu sama dengan 0 Henry, 0. Nah, setelah itu kita tentukan. Jadi karena L1, L2 itu sama dengan 1, 1, jadi kita tulis seperti ini aja. L1 dan sama dengan L2 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan yang ada di soal. Yaitu persamaan DI kuadrat, DI2 per DT sama dengan R minus R1 per L1 I2 ditambah minus R3 per L1 kali I3. Nah, habis itu kita masukin persamaan seperti ini, kita masukin angka-angkanya, dapat kita masukin angka-angkanya dari sini 2I2 min 2, karena kan min R1 ya tadi ya, min 2I2. Nah, I2 dikali I2 dikurang R3 minus R2 itu 3 ohm dikali dengan I3 ditambah dengan ini energi atau 60 volt. Nah, habis itu persamaan kedua sama seperti persamaan ke-1, dimasukin angkanya dari 2I2, ini 2. Habis itu dimasukin dengan 5. Ini kan R3 itu sama R2 ditambah ya. Jadi min 2 dikurang min 3. Jadi hasilnya min 5, 3I. I3. Nah, tambah 60. Habis itu di soal kita minta ubah ke matriks. Oke, kita ubah ke matriks dari X itu sama dengan I2, I3. Nah, kita turunin nih. Jadi X aksen itu sama dengan rumusnya itu dia ini. X aksen sama dengan A X ditambah F. Nah, rumus itu kita jabarin X aksen, A-nya itu ini min 2, min 2, 2, min 5. Nah, dari soalnya, dari yang kita dapatkan dari ini 2, 2, min 2, 5. Itu kita masukkan untuk nilai A-nya, dapat. Habis itu kita ini kali X, karena kan tadi AX kan. Masukin nilai X di sini dikali X ditambah 60 per 60, karena ini F-nya. F-nya itu dari sini, konstanta. Nah, itu sama dengan yang A, poin A. Dapat bentuk matriks seperti ini. Sehabis itu kita cari solusi umumnya. Solusi umumnya itu kalau kita mencari itu rumusnya itu seperti ini. XT sama dengan XH tambah XP. Nah, kita habis itu untuk mencari XP ini kita menggunakan solusi homogen XH, yaitu A sama dengan ya ini matriks A itu berapa. Habis itu kita cari determinannya. Determinan itu dengan cara min 2 dikurang dengan lambda. Jadi diagonal ini itu kita kurangkan dengan lambda. Jadi ini kita kurangkan dengan lambda. Jadi seperti ini dapatnya. Kita jabarkan itu kali silang, ini kali ini, hasilnya seperti ini. Terus yang ini diagonal yang ke kiri, dari kiri ke kanan, itu hasilnya ini. Kita jabarkan, kita hitung semua, hasilnya dapat seperti ini. Lambda kuadrat plus 7 lambda plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi berapa kali berapa yang hasilnya itu 6, dan ketika ditambah itu hasilnya 7. Jadi lambda plus 1 dan lambda plus 6 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nih, kita cari nilai eigennya. Nah, nilai eigen itu didapatkan dari faktoran ini, pemfaktoran ini. Nah, gimana sih cara menentukan pemfaktoran ini? Nah, kalau misalkan dia plus, itu nilainya bakal minus. Jadi, misalkan plus 1, itu hasil bakal minus 1. Misalkan plus 2, berarti sini minus 2. Gitu. Nah, habis itu di sini ada lambda plus 6. Nah, kan ini plus, jadi hasilnya minus. Berarti minus 6. Seperti itu. Dan ini nilai eigennya. Kita dapat nilai eigennya, kita cari faktor eigennya. Nah, yang pertama itu ada faktor eigen untuk lambda sama dengan min 1. Kita cari ini min 1. Dan rumusnya itu adalah A plus nilai lambdanya dikali dengan I. Nah, karena di sini nilai lambdanya min 1, itu dikali dengan plus 1 I. V sama dengan 0.
Nah, kita masukin nih A-nya sama dengan A-nya itu saya udah uraikan terlebih dahulu ya, udah persingkat ya. Kalau menentukan A-nya itu seperti ini, sama aja, berarti min 2 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan berapa tuh? 1. Seperti itu. Karena bukan ini. Jadi min 2 kurang 1. Jadi sini kan min kali min plus ya. Berarti min 2 plus 1 sama dengan min 1. Seperti itu. Jadi ini yang dihitung seperti biasa, dikurangin dengan lambdanya, karena lambda min 1 berarti dikurangin min 1. Seperti itu. Hasilnya seperti ini, dan dapatkan dari persamaan 1 yaitu min X, karena ini min 1 kan, jadi konstantanya X dikurang dengan min 2 Y, karena kan ini X, ini Y. Kalau misalkan kita tulis berarti min 1X kan, tadi kan kalau 1 kan ditulis jadi X aja gitu. Dapatkan min 2 Y. Nah, dari persamaan kedua ini jadi kita dapatkan ini 2X min 4Y. Dari ini kita dapat seperti ini. Nah, habis itu kita hitung tuh, dari persamaan ke 1 ini kita dapatkan dari X, kita pindah ruas min 2Y nya ke sini, jadi X sama dengan min 2Y. Nah, setelah itu kita hitung lagi Y nya itu berapa untuk mendapatkan X nya. Misalkan Y nya itu kita ambil 1 nih, atau T lah, berarti min 2 dikali 1 sama dengan min 2, X nya min 2. Nah, V1 nya sama dengan min 2 kali 1, seperti itu. Nah, habis itu kita dapatkan untuk lambda yang kedua itu sama dengan min 6. Nah, seperti ini min 6, kita hitung seperti biasa, dapat hasilnya vektor eigen keduanya itu adalah 1, 2. Nah, setelah kita dapatkan kedua vektor eigennya, kita mencari solusi homogennya. Solusi homogen itu dihitung dengan cara XH sama dengan C1 faktor eigen ditambah dengan E nilai lambdanya ditambah dengan C2 faktor eigennya ditambah dengan E nilai lambdanya berapa. Nah, kita dapatkan, kita masukkan C1 faktor eigennya 2 min 1, min 2 min 1, yaitu dari ini, faktor eigen ke 1, dan masukin nilai eigen itu min T. Karena kenapa? Karena di sini ada lambda itu min 1, jadi min T. Nah, ditambah C2 sama dengan vektor eigen yang kedua, itu dia ini, 1, 2. 1, 2, kita masukkan vektor eigennya, habis itu kita lambda eksponennya, kita masukkan lambdanya. Lambdanya itu sama dengan min 6 di sini, min 6. Seperti itu. Jadi kita dapatkan, kita hitung solusi homogen kita dapat, kita masuk ke solusi partikular. Nah, solusi partikular itu gimana? Kita dari rumus XP sama dengan A, B, karena ini konstanta. Jadi tidak ada satuan waktu. Nah, XP, nah kita turunkan nih dari konstanta ini, kita turunkan ke XP. Nah, kalau misalkan konstanta turun itu kan sama dengan 0 ya. Sama dengan XP, kita jabarkan tadi rumusnya itu AX, XP plus F. Nah, karena ini turunan konstanta itu sama dengan 0, berarti XP itu sama dengan 0, 0 ditambah matriksnya AXP plus F. Nah, kita masukkan seperti ini. Ini A, ini A, ini A, ini X, ini F. Nah, kita masukkan ini 0, 0. Setelah itu kita bikin dengan aljabar. Kita menggunakan metode aljabar. Nah, dari ini tuh 2 kali A, 2A dikali 2 kali B. Ini 2 kali B. Jadi baris kali kolom. Seperti ini, dan hasilnya ditambah 60, baris kali kolom, hasilnya tambah 60, jadi seperti ini. Habis itu kita kurangkan untuk menentukan faktornya, jadi 3B sama dengan hasilnya 0. Nah, kita pindah ruas, B sama dengan 3, 0 per 3 sama dengan 0. Dapat, habis itu kita substitusi ke persamaan ke 1. Persamaan ke 1. Itu ini. Nah, berarti sama dengan min 2A ditambah 2 dikali 0, hasilkan 0, tambah 60, jadi seperti ini. Dan kita dapatkan A nya sama dengan 30. Habis itu kita masukkan solusi partikularnya, tadi yang kata A, B ini, kita substitusi ini, substitusi jadi 3, 10 sama 0 hasilnya. Nah, kita dapatkan solusi umumnya, kita gabungkan solusi umum yang tadi kita dapatkan, yaitu ini, kita gabungkan dengan solusi partikularnya, jadi tambah dengan tambah 30, 0, seperti itu. Nah, kita cari I2 dan I3 nya. Nah, I2 dan I3 itu nyarinya gimana sih? Karena I2 sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan dari I2 itu sama dengan ini, C1 dikali dengan min 2 ditambah C2 dikali dengan 1 ditambah 30. Seperti itu, dapatkan persamaan 1 untuk yang I2. Kita hitung I3 sama dengan 0. I3 sama dengan 0 berarti C1 ditambah 1 ditambah C2 ditambah 2 dikali dengan 0, ditambah dengan 0. Nah, karena 0 nggak usah dituliskan, nggak usah tulis tambah 0, sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua ini nih, persamaan yang ini, itu kita dapatkan berarti C1 sama dengan 2C2. Nah, C2 ini pindah ruas.
C1 plus C2 C2. Nah, C2 ini pindah ruas ke sana, jadi C1 sama dengan min 2 C2. Nah, habis itu kita dapatkan ini, kita substitusi nih ke persamaan ke-1 yang ini. Persamaan ke-1 ini kita substitusi nilainya, jadi min 2 dikali min 2 C2 tambah C2 plus 30 sama dengan 0. Nah, kenapa hasilnya 5C2? Dari ini 2C2 ditambah C2. Ini kan min sama min kan jadi plus ya. Plus ditambah 1 plus 4 ditambah 1C2. Jadi sama dengan 5C2 sama dengan min 30. Karena min 30 pindah ke sana jadi min 30. Nah, untuk mendapatkan C2 itu C2 sama dengan min 6. Karena kenapa? Min 5 itu pindah ke sini. 5 itu pindah ke sini jadi min 30 per 5 sama dengan min 6 gitu. Nah, habis itu kita substitusi ke C2. Dan substitusi C2 ini ke C1. Yaitu ini nih, ini. Nah, C1 sama dengan kan tadi min 2 C2. Nah, C2 nya udah ketemu nih, berarti min 2 dikali dengan min 6 dari C2 nya ini sama dengan 12. C1 udah ketemu, kita hitunglah I2 nya. I2 sama dengan 24 E min T, eksponen min T. Dan X24 ini dari mana? Dari sini. 24 itu dari sini. Nih, 24 persamaannya ke 1 kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Berarti kan tadi kan C1 sama dengan 12 ya. Berarti C1 berarti 2 min 2 dikali dengan 12 berarti min 24 seperti itu. Jadi hasil seperti ini dapat sama dengan 30 atas 30. I3 nya juga sama dari persamaan yang ini I3 nih. Masukkan C1 nya sama dengan tadi min 2C. C1 nya tadi ini 12 masukkan ke persamaan ini, dapat sama dengan ini 12E min eksponen T min 12E min eksponen 6T eksponen min 6T. Nah, dapat kita hitung yang C, yaitu hitung I1T. Nah, I1 ini sama dengan I2 plus I3. Kenapa? Karena dari persamaannya itu I2 plus I3. Yang I1 sama dengan I masuk tambah I keluar, kalau salah, saya lupa. Nah, I1 sama dengan rumusnya itu sama dengan DT tambah itu I2 ditambah I3. Nah, I2 nya tadi kayak berapa? I2 nya ini, I3 nya ini. Nah, kita tambahin tuh, ini tambah ini. Nah, ini tambah ini hasilnya adalah ini, min 12 eksponen min T. Nah, kenapa? Karena ini tambah ini. Nah, tuh, ini sama ini. Udah hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ini karena tambah 0, jadi sama dengan 30. Udah dapat hasilnya seperti itu. Jadi itu untuk pembahasan soal dari 6.1 ini latihannya seperti itu. Sekian, terima kasih.